Apalagi di bulan Ramadan. Kalau bahasa Rasul bicara Ramadan, lipat gandaan pahalanya itu 10 sampai 700 kali lipat. Ya, buat orang-orang yang baru hijrah kadang-kadang hitung-hitungan pahala kayak gitu kan. Memang disuruh kata Nabi apa? Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan iman dikedepankan dan ihtisab. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan memberikan ampunan dari masa lalu dosa yang buruk yang pernah dia lakukan. Ini kan penghargaan yang besar ya. Dosa. Cuma jangan dianggap orang kalau sudah hijrah, sudah tobat terus jadi maksum. Alhamdulillah Zat, ini udah masuk 8 bulan dari hijrah Zat. 8 bulan enggak berdosa nih Zat. Bohong. Ya, orang masih dibilang Bani Adam, anak Adam, pasti bikin dosa. Sampai bahasa ulama yang namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, "Idza kunta wa hasadka dzunub fada'a wa in syi'ta falyastanis." Idza kunta wa hasadka dzunub fada'a. Hei, kalau kalian udah capek bikin dosa, tinggalin dosa. Bahasanya udah capek loh. Karena memang ada orang yang ya Allah berdosa lagi. Ada tuh yang begitu tuh. Udah nggak mau saya, udah nggak mau dijemput. Udah nggak mau dikirimin. Ya ada aja. Ya memang begitu dosa. Makanya bahasanya idza kunta hasadka dzunub. Kalau kalian sudah lelah bikin dosa, tinggalkan dosa sudah. Nah, kalau bahasa tinggalkan dosa ini kembali kepada kemampuan kita untuk melakukannya. Nah, barulah Islam jabarkan cara-caranya. Di sini bro, kita senang sama Ramadan nih. Ya. Karena berkait dengan bagaimana cara meninggalkannya. Kalau ninggalin mah gampang Ustaz. Cuman kan yang ditinggalin kan kadang-kadang nggak nerima gitu ya. Masih jabri terus. Memang nggak seenak yang kita lakukan, kalau tetap ada cara. Nah, cara-cara inilah yang ingin kita bahas kali ini supaya kita ini tetap istiqomah. Di bulan Ramadan makin ke tengah, makin ke akhir Ramadan nih, kita bukan makin down gitu ya. Karena makanya Ramadan bro dibikin tuh akhirnya tuh ada Lailatul Qadar. Parapinnya 20 hari pertama tuh parapin. Ya. Orang jangan cuma ngayal pengen ketemu Lailatul Qadar iya itu juga begini sama. Biar gimana anak pengen ketemu Lailatul Qadar, ayo ketemu. Udah berapa juz? Belum sempet kan? Ya. Lu mau ketemu Lailatul Qadar ngaji kagak? Coba gimana sih? Ya nggak bisa. Ya. Kalau masih bikin dosa pasti dosa. Makanya bahasa Quran, wa'ad bi sayyi'atal hasanatan tamhuha. Barengin dosa dengan kebaikan gitu loh. Jadi ente jangan bilang Anda sih selama Ramadan nggak bikin dosa, bohong. Ya ima antum mungkin nggak berdosa sama orang, sama diri sendiri. Banyakan merem di rumah, dirubah tuh. Kan la tabdila li khalqillah, jangan rubah takdir Allah, betul? Ini bahasa umum nih. La tabdila li khalqillah, jangan rubah ketetapan Allah. Allah bilang wa ja'alna lailan libasan wa ja'alna naharan ma'asha. Kujadikan malam buat tidur istirahat, kujadikan malam buat gawe job kerja, betul? Kepada melek malam. Ya. Kalau melek sih tidur dulu, Malaysia, sunnah. Ya ini kan antum melek dari habis buka. Ngomongin masalah es kelapa nggak beres-beres, betul? Jabri yang menjelang berbuka, ngabuburit dan ngabuburitnya di sosmed, lemparan gambar. Ya,
Ya kalau antum terus begadang stay up sampai malam ya zolim sama badan, itu kan dosa. Apa kata Nabi? La samrah, la samrah. Enggak ada begadang malam kata la samrah. Illa lil musafir wal musalli. Kecuali orang yang sholat, orang yang musafir. Sholat diidentikan sama tarawih. Kita di sini enteng dan ini paling juga 1 jam gitu ya. Karena kita lagi kekurangan imam yang tonton kemarin nih masalah ini ya. Sebentar paling 1 jam gitu loh. Kalau tonton kemarin kan sampai kita kadang-kadang kayak latihan gerak jalan pertak gitu nggak beres-beres kaki. Ya, kalau pohon dudung enak baris berbaris mulu, kita kapan baris berbaris ya kan? Pertak mulu gitu. Iya. Ya nggak apa-apa. Afdhalu sholatul lail tulal qiyam. Sholat tarawih, sholat malam yang paling afdol ya yang paling lama berdirinya. Itu stay up nggak apa-apa tuh bro. Kita begadang boleh tuh sholat. Sebagian mengatakan nuntut ilmu, sebagian mengatakan wahillalakum lailatas siyam ar-rafasu ila nisaikum. Halal yang dianggurin no barang halal di rumah itulah. Ada yang tanya, Tat, kita kalau udah tarawih terus kita kan tidur, Tat, bangun malam ngapain? Pakai nanya ngapain? Mana pada gede lo ngapain kayak? Lo dianggurin kan gitu ya. Uhillalakum lailatas siyam ada syekh. Cuma hukum asalnya kalau begadang nggak ada gunanya, jangan. Ya. Sebenarnya nasihat ini nih hadis duluan. Kita tahu dari dangdut, begadang jangan begadang. Ya. Padahal hadis duluan karena kita nggak pernah bongkar hadis, nggak dapat ilmu dari situ. Males ya. Tayyib, Ustadz, kalau kita udah puasa, Tat, cuman tadi kan Ustadz ngomong masalah dosa tuh, Tat, itu gimana, Tat? Kagak bisa ngilangin, susah, Tat. Ya siang enggak, Tat. Betul puasa ngefek, Tat. Malas kita bikin dosa, Tat. Apalagi Anda pernah dengar katanya Rasul bilang tuh idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan sufidati syayatin wa maradatil jin. Anda pernah dengar tuh, Tat? Kata Rasul kalau datang awal malam Ramadan itu sufidati syayatin wa maradatil jin. Yang pertama Allah lakukan yang pertama setan diikat, jin dibelenggu. Sufidati syayatin wa maradatil jin. Ini bahasa Rasul ini ya. Dan kita wajib percaya. Ya, walaupun mungkin mata kita belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan, tapi kalau Rasul yang ngomong sami'na, setan diikat, jin dibelenggu, Tat. Makanya insya Allah Tat, Anda mau yakin, Tat, kalau Ramadan puasa, Tat, jangan kata korupsi barang gede, Tat. Air setetes pun Anda nggak berani telan, Tat. Kecuali hilaf, Tat, Anda kena guna-guna meper ke warteg. Lagu lama itu ya. Lagu lama udah di MBI mah nggak main gitu-gitu aja. Dulu mungkin kan ya senang warteg yang kakinya doang kelihatan tuh. Dikit-dikit. Anak mah enggak, alhamdulillah. Ya, izin Allah enggak, alhamdulillah. Iya, Anda yakin cuma kuatnya siang doang, Tat. Siang. Itu kalau udah malam, Tat, sama juga, Tat. Kayaknya kayak kelepas lagi tuh, Tat, udah gak puasa lagi gitu kan. Nah, ini yang dimaksud ya. Nah, bro, ada 5 penyebab. Ini kita bicara sebab dulu nih. Jangan suka ngobatin penyakit kalau nggak tahu sebabnya. Nah, harus ngerti nih. Kayak kalau cuma diobatin nggak bisa, sebabnya nggak dihilangin bakal ngulang tuh penyakit, betul ya? Nah, iya, ada 5 penyebab orang bikin dosa. Penyebab yang pertama, nah ini kita antisipasi dulu nih. Ada 5 penyebab. Nanti ada cara-cara yang diajarkan sama Islam. Yang pertama, karena memang dalam diri manusia ini ada kecondongan kepada dunia. Ya, jadi orang tuh cenderung bikin dosa, berbuat dosa karena ada kecondongan dengan dunia. Jadi kalau bahasa Rasul mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut, itu penyakit yang paling berbahaya di akhir zaman di umatku. Namanya wahan. Yang beliau katakan dalam sebuah riwayat, gusaun ka gusai sail. Ya. Kata Nabi, beliau mengatakan yusikul umam antada'iyal aklatu ila qas'atiha
Wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah bal yawma idzin antum katsir walakinnakum gusaun ka gusai sayl. Wa la yanzi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabba minkum wa la yakdifanna Allah fi qulubikumul wahan. Wa mal wahan ya Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Nabi dulu 14 abad yang lalu beliau kasih bocoran begini. Yusikul umam anta da'iyal aklatu ila qasatiha. Udah enggak lama lagi nih umat-umat di luar kalian akan menggiring kalian seperti menggiring kalian ke meja makan. Itu maksudnya gimana tuh menggiring ke meja makan? Gampang banget menggiringnya gitu maksudnya. Nabi itu pakai amsal, misalan gitu. Emang kita kalau menggiring orang ke meja makan paling gampang, bro. Pakai mic aja. Silakan yang mau makan buruk langsung gitu. Paling gampang. Silakan yang mau ngaji, atu. Minta masuk surga, dia ngaji atu. Makan kumpul ke mecin. Nah, ya, yusikul umam anta da'iyal aklatu ila qas'atiha. Wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah kita sedikit saat itu ya Rasul? Sampai gampang digiring ke meja makan. Kata Nabi lah, bal yawma idzin antum katsir. Saat itu kalian banyak. Cukup Bogor mah seueur. Nah, orang Jawa bilang, wah kayak banyak ya. Bener-bener banyak, betul-betul. Masya Allah. Walakinnakum gutha ka guthai sayl. Tapi banyaknya kalian saat itu, kalian kayak busa di lautan. Kita di Bogor sih jauh dari laut deh. Kalau anak-anak ini mana Cilegon, Lampung kan dekat laut ya. Teman-teman Tanjung Priok ini Bahtiar CS juga badannya ya, dekat laut tuh. Bisa lihat tuh ada buih di lautan. Nah, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya kita lihat kalau di laut itu Masya Allah. Gusa ke gusa isail, tumpukan busa itu kayak karang, bro. Kita kalau nyebrang, kemarin kita sempat teman-teman dari Bogor perwakilan Jiwan itu ya, kita iseng jalan dari Medan kemarin 2.550 maksudnya. Enak udah, enak mau jalanan itu. Ganti oli langsung, bro. Pergi ganti oli, pulang ganti oli lagi, habis terus setengah. Ya, gusa ke gusa isail, betul-betul buih di tengah lautan tuh terombang ambing tuh. Kelihatannya gede kayak karang, cuma enteng ringan. Gusa ke gusa isail. Kalian gitu, kalian banyak, cuma kalian ringan. Betul-betul ringan. Bukti ringannya apa yang paling gampangnya saya kritis ini, bro. Dari awal-awal Ramadan saya sering sampaikan ini ya. Jujur deh sama diri kita. Selama ini kita beragama dengan Islam di atas manhaj yang betul, sudah hafal belum nama Allah? Jujur deh. Banyak di antara kita ini berstatus muslim, mengaku hamba Allah, tapi belum hafal nama Allah. Banyak. Sementara kalau berdoa nangis, kan saya jadi heran. Ini orang kenal kagak sama Tuhan nangis, gimana caranya? Ya Allah, ampunkan aku. Lu tahu Allah gak? Ya Allah, apa namanya? Belum. Ada orang berdoa menangis ke Tuhan yang dia tidak kenal, ajib gak? Udah gitu ada yang berhusnuzon. Bro, gue dijawab doa gue sama Allah. Serius lu kenal Allah? Belum, udah. Enak, ntar dulu nih. Takutnya istidraj nih. Ente merasa dijawab sama Allah yang ente gak kenal. Istidraj, bro. Idza ra'aitallaha yu'ti 'abdan minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi wa dzalikal istidraj. Nabi yang bilang, kalau kalian ngelihat orang dikasih nikmat yang kalian pengen gak keturutan, tapi yang dikasih tetap istiqomah di atas kemaksiatannya, fadzalika istidraj. Itu istidraj. Ya memang semua ciptaan Allah, cuma kan asbab. Allah baik, cuma nerima yang baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Enggak akan pernah kebaikan yang Allah berikan ini datang dengan cara kemaksiatan. Enggak akan pernah bisa sampai kapan juga. Tuh, kalian ringan bak bui di lautan. Kalian saja enggak hafal nama Tuhan kalian.
Ditanya apa itu Islam, bingung sampai sekarang. Ma huwal Islam? Apa itu Islam? Islam agama tat, pakai nanya. Begitu jawabannya. Namun anak motor ngegas. Kita tahu tat, Islam ya agama tat. Ya emang agama, cuman artinya apa Bray? Ya Islam apa? Ya Islam tat. Ya Allah ya Karim, dia nggak tahu Islam itu apa. Temannya nyaut, lebih nggak apa. Mana tat? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ini korban singkatan. Udah sering dibilang kasusnya di lohor. Orang Arab mana paham lohor betul. Apa agama dari sono betul. Lohor agama mana coba? Betawi, Tangerang sini dikit. Lohor ya. Dia nggak tahu Islam itu istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dia nggak tahu Islam itu ketundukan, kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Makanya saya sering bilang bangga saya jadi bangsa Indonesia ini. Dasar negeri kita itu ketuhanan yang Maha Esa, betul? Yang esanya cuma Allah. Ini ulama udah datang ke negeri kita, merdeka atas berkat rahmat Allah. Cuma pecundang-pecundang berusaha merusak nih, sekuler, liberal, komunis, Yahudi, orang-orang Syiah berusaha nih merusak. Caranya bagaimana? Dengan mewarnai agama yang ada. Maka sering saya bilang, bro, ini di MB ini kita bukan bikin geng motor, ini wadah, bro. Wadahnya para biker. Ya, kesempatan ente mau klub apa urusan ente deh. Ya, tapi tolong wadahnya ini MBI supaya bisa bicara agama. Karena nggak bisa sembarangan kita ngomong sama biker dengan bahasa kelas, susah masuknya nanti ya. Ada wadah tersendiri lah buat para biker untuk bicara agama. Supaya kita tahu bahwa memang agama ini mendatangkan kemuliaan dan kebaikan. Terwarnai orang-orang Islam dengan fitnah-fitnah yang dibuat. Dulu begitu, Snokhogrono itu sengaja menghafal Quran buat merusak Islam. Ya, karena mereka tahu nggak bisa mengalahkan Islam man to man, nggak bakal berani bro. Orang Islam bro, biar kata nggak bagus agamanya, kalau agamanya dihina berani mati bro. Itu orang Islam tuh, susah, melekat di jantung nih kalau bahasa agama. Tapi dengan cara biar dia rusak sendiri. Nah, dulu kan ada istilah divide et impera tuh zaman Belanda VOC dulu tuh. Fitnah sono sini tuh. Antara kita ribut berkelahi. Sekarang mirip di sosmed. Saya sih ngayal kalau kita bikin gerakan anti sosmed seminggu aja. Kalau nggak collab, buzzer, tulisannya nggak ada yang baca. Cuman susah sih kitanya juga sama handphone apa WA buka tutup kayak ada WA gitu ya.